Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Mihrab TV, kita kembali lagi di acara Kwetiau Ramadan Talk with Ustadzah. Tema yang masih sama, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana menjaga sholat di bulan Ramadan. Karena kita sudah membuka open questions di Instagram El Mihrab, yaitu di Instagram dan Twitter. Nah, ini kita tampung beberapa pertanyaan dari pemirsa El Mihrab yang ada di luar sana. Begini, Ustadzah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ustadzah tentang orang yang meninggalkan sholat tarawih dengan alasan sibuk? Monggo bisa dijawab. Terima kasih host yang baik hati dan juga pemirsa Al Mihrab TV yang sudah berikan question untuk saya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana bila meninggalkan tarawih dengan alasan sibuk? Iya. Nah, sekarang nih saya balik tanya nih. Sibuk karena apa? Sibuknya kalau sama pacarnya jangan. Tapi kalau misalnya sibuk di sini alasannya adalah dalam term untuk mencari uang, untuk menafkahin istri dan anak, tapi posisinya ketika malam hari dan itu pun tidak bisa ditinggalkan, berarti taraf di sini tarawih adalah sunnahnya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sedangkan untuk menafkahi istri dengan caranya bekerja dan mungkin saja saat itu adalah shift malam, berarti hukumnya adalah jihad. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya hukum sunnah itu mengalahkan hukum wajib. Jadi ketika pertanyaannya adalah apakah boleh meninggalkan tarawih untuk mencari nafkah? Boleh sekali. Karena hukumnya mencari nafkah dalam kitabnya Ibnu Asakir, di sana dikatakan bahwa mencari nafkah hukumnya adalah jihad. Begitu juga dengan tarawih. Tarawih di lain sisi adalah amalan yang baik dilaksanakan ketika tarawih, tapi hukumnya adalah sunnah. Tidak akan pernah ada yang namanya sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi kesimpulannya adalah boleh meninggalkan tarawih untuk mencari nafkah. Oke, jadi tergantung kita akan melihat konteks dari sibuknya dulu. Kalau sibuknya ada ke hal negatif, berarti itu ya janganlah ya. Kalau misal ke arahnya yang ke positif, berarti ya dibolehkan. Nah, seperti itu. Betul banget. Untuk pertanyaan yang kedua, puasa yang semangat tapi sholat fardunya malas-malasan nih Ustadzah. Itu bagaimana hukumnya menurut Ustadzah? Puasanya semangat tapi sholatnya malas-malasan. Nah, ini juga nih. Oke, pemirsa Al Mihrab yang berbahagia, di sini kita lihat konteksnya adalah sholat fardu itu poinnya adalah fardu ain. Ketika puasa fardu ain juga, jadinya tidak akan pernah ada fardu ain itu digagalkan dengan fardu ain yang lain. Konteksnya adalah ketika ada kalimat ain di sana, berarti hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Jadi wajib dilakukan sendiri. Tidak akan pernah ada kaidah yang mengatakan bahwa ketika udah puasa sholatnya malas-malasan. Yang ada adalah ketika sudah bulan Ramadan itu wajib, puasanya wajib, berarti sholatnya juga harus wajib. Itu artinya sholat wajib hukumnya adalah fardu ain, harus bersamaan dengan puasa Ramadan dan juga hukumnya fardu ain. Jadi nggak ada nih untuk konteksnya kalimat yang ini, pertanyaan yang ini, question yang ini, nggak ada yang harus dikalahkan. So harus beriringan. Puasanya rajin, sholatnya juga jauh lebih rajin. Gitu ya. Iya, benar sekali. Berarti harus seimbang gitu ya. Betul. Dari puasa dan juga dari sunnah dan juga kewajibannya sendiri kita sebagai seorang muslim, seperti itu ya Ustazah. Oke. Tapi sunnah yang mana ya? Sunnah berpuasa? Gak ada dong, sunnah Ramadan. Wajib Ramadan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ustazah lebih utama mana bagi perempuan sholat tarawih di masjid atau di rumah ini? Nah, itu yang masih kadang menjadi persoalan atau permasalahan di dunia perempuan seperti itu. Betul. Oke, jamaah Al Mihrab, pemirsa Al Mihrab rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, klasifikasi perempuan itu macam-macam. Perempuan itu sebagaimana kita ketahui jenis kelamin itu ada dua, ada laki-laki, ada juga perempuan. Nah, jadi perempuan di sini itu wilayahnya general. Tapi dalam konteks pertanyaan dari host adalah perempuan yang dalam kaitan ini adalah seorang ibu, begitu ya Mbak ya? Iya. Nah,
Kalau dilihat dari seorang ibu, jauh lebih baik bagi seorang wanita, terlebih wanita yang sudah beristri, jauh lebih baik ketika dia melaksanakan melaksanakan sholat tarawihnya di rumah saja. Tidak untuk melaksanakan sholat tarawih ada di masjid. Karena menjaga rumah jauh lebih afdal daripada melaksanakan sholat tarawih di masjid. Itu bagi perempuan yang sudah bersuami, terlebih bagi perempuan-perempuan yang sudah memiliki anak. Begitu. Namun bagi perempuan-perempuan single, bagi perempuan-perempuan yang masih jomblo nih, pemirsa Al-Mihrab, jadi diperbolehkan untuk melaksanakan sholatnya untuk di tarawih untuk di masjid. Begitu ya. Tadi kan membahas yang jomblo. Kalau yang udah memiliki pasangan itu seperti apa, Ustazah? Pasangan apa dulu nih? Pasangan belum halal atau pasangan sudah halal nih? Itu beda konteks lagi ya, beda Ustazah? konteks lagi nih. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga ya pemirsa. Menurut Ustazah, sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Dan bolehkah menjalankan puasa dengan niat sekalian diet? Nah, biasanya ini para ciwi-ciwi yang berpikiran, oh aku gendut nih, ataupun insecure seperti itu. Nah, bisa dijawab Ustazah? Saya terlebih dahulu untuk menjawab yang puasa tapi dengan niat juga diet ya. Menurut Dr. Zainul Akbar, di sana dikatakan bahwa kenapa sih puasa itu harus sampai 14 jam? Karena sesungguhnya yang dibakar saat puasa itu bukan karbohidratnya, itu bukan juga proteinnya, tapi yang dibakar adalah lemaknya. Jadi untuk puasa Ramadan, kenapa kita cuma butuh waktu minimal di 12 jam sampai di 14 jam, atau mungkin untuk daerah-daerah yang di luar negeri itu sampai 17 jam, karena yang dibakar adalah lemaknya. So, nggak usah berpikiran untuk diet, it's automatically diet. Jadinya udah kita nggak usah mikir yang macam-macam, karena sesungguhnya diet itu bukan yang harus dikurangi karbonya yang banyak, bukan, tapi jumlah lemak loh. Lemaknya aja didikitin deh. Jadinya nggak usah berpikir untuk bagaimana diet. Nah, lagi-lagi teman-teman semuanya, pemirsa Al-Mihrab semuanya, lagi-lagi yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Jangan pernah kau kotori kesucian Ramadan hanya dengan pikiran untuk diet. Karena diet itu sebenarnya adalah produk plusnya dengan kita berpuasa, insya Allah deh pasti deh turun berat badannya. Coba deh nanti kita lihat nih di akhir Ramadan, insya Allah deh nggak ketang 2 kilo 3 kilo, insya Allah pasti deh turun. Tapi asalkan proporsi ketika sahur sama buka jangan berlebihan, sewajarnya aja. Makan 3 piring buat apa tuh, namanya juga jadi diet lagi. Dan tadi pertanyaan satunya apa Mbak Hos? Sahkah puasa tanpa sholat tarawih, Ustazah? Sahkah puasa tanpa sholat tarawih? Sah-sah aja, karena sholat tarawih adalah salah satu sholat yang melengkapi keutamaan di bulan Ramadan, sah-sah aja. Namun, yang saya harus perlu garis bawahnya adalah jauh lebih utama untuk mengutamakan ibadah, jauh lebih utama untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih hanya dilaksanakan ketika Ramadan saja. So, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul. Nah, seperti itu ya pemirsa Al-Mihrab. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu nggak harus kita lakukan, tapi ada otomatis kita melakukan puasa, kita juga akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nggak usahlah kita melaksanakan puasa, tetapi diiringi dengan niat untuk diet, karena hal tersebut udah seperti otomatis seperti itu ya Ustazah. Betul. Ini pertanyaan terakhir dari pemirsa Al-Mihrab. Bagaimana kiat-kiat supaya saat berpuasa kita tetap dapat menjaga sholat kita dengan baik nih Ustazah? Oke, yang satu benahi dulu niatnya, karena puasa Ramadan hanyalah puasa 1 bulan 1 kali dalam 12 bulan ke depannya. Lalu yang kedua adalah tadi jangan lupa lagi untuk asupan nutrisinya, olahragalah yang ringan, dan juga coba diperhatikan lagi untuk asupan karbohidratnya, dan juga untuk gizi-gizi yang lain. Lagi-lagi yang terakhir adalah jangan makan berlebihan. So, sepertiga dari perutmu ada haknya untuk makanan, ada haknya untuk minum, ada haknya juga untuk udara. Jadi be proportional. So, insya Allah semuanya akan baik-baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Al-Mihrab semuanya, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ustazah Kurnia telah dapat menyempatkan waktu untuk hadir di Al-Mihrab TV ini.
Terima kasih juga pemirsa El Mihrab yang setia menemani kita dari awal sampai akhir acara. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.